Shalom. My name is Joanne. And I'm Noah the Rabbi. Hot Rabbi. Just kidding. Gue Andri. Gue Keisha, balik lagi di Fragrance. Dan seperti yang kalian udah denger ya tadi, Mungkin udah kasih glimpse dikit kali ya buat audience. Kita mau bahas apa kira-kira. kali ini kita mau bahas parfum. Tapi kalau kemarin-kemarin udah series-series yang lain, ada The Frog juga yang terakhir. Kita kali ini mau bawain dari series Nobody Wants This. Ya kan? Jadi kalau kalian belum nonton, menurut kita sih kalian harus nonton Nonton ya. dulu. Karena ini spoiler alert. Jadi kalau misalnya kalian penasaran parfumnya apa aja, keep on watching. Mungkin sebelum kita mulai, kita kasih tahu dulu kali ya, Kes ya. Si premise Premise-nya. seriesnya ini tuh apa gitu. Jadi it's a very fun series. Yes. Romcom lah ya, Kak. Iya, bener-bener. Ibaratnya sebenarnya kayak romcom. falling in love, feel good kind of series. Yes. Yang kayak, lu nonton gak harus mikir panjang. Bener banget. Lu bisa sambil nemenin Makan. gitu, kayak buat jadi background noise aja juga, it's a good one gitu. Also, udah lama ya menurut kita kagak ada nih series yang kayak dapet romcom, you know, that kind of romcom yang ada di 2000-an. iya, those cute feeling series Iya, yang bener. kayak. Dan gue tuh die hard romcom banget, jadi kayak gue seneng banget pas ada si series ini. Ini benar, setuju banget. Karena kayak it's really giving the vibe of kayak romcom zaman dulu yang tetap dapat lucunya tapi dramanya juga dapat. Betul. And also visually Oh, it's okay. very nice. Yes. Terus kayak castnya menurut gue kayak, ini untuk orang-orang yang mungkin yang seumuran gue kali ya, kalau dia kan masih muda gitu. Tapi gue yakin film-film yang kita nonton tuh pasti mirip-mirip gitu, Iya. kalau sama-sama suka romantic comedy gitu. Nah ini tuh aktor dan aktrisnya tuh kayak udah nempel banget lah gitu. You're familiar with their faces. Iya, benar. Dari zaman kita kecil gitu. The movies and the series that we grew up Yes. with gitu. Jadi it's a nice fan service menurut Yes. gue. Iya benar, setuju. Iya kan, kayak terus bener yang kata Kezia tadi, visually it's very very nice. Also it's Netflix production, jadi kayak bagus banget sound lagu-lagunya, kayak soundtracknya, the Well numbers thought are very lah good. ibaratnya Betul, gitu. betul. Dan menurut aku juga kayak mereka menggambarkan relationship antara each cast tuh menurut aku kayak masih akurat banget gitu Betul, loh dengan betul. kehidupan nyata, dan nggak yang muluk-muluk romcom muluk-muluk Betul. gimana gitu. So it's, Nggak yang bumbu, nggak yang lebay, tapi Iya. masih dapat sweetnya gitu. so I think it's really relatable Yes, to us yes. gitu. Wait, tapi untuk storyline-nya sendiri, dia ini adalah kisah percintaan yang it's fun, it's cute, but also kayak sebenarnya ini agak nggak works lagi karena perbedaan background Betul, gitu. betul. Tapi very very relatable, apalagi untuk orang-orang yang memang suka. Pacaran beda agama mungkin. Betul. Makanya tadi kenapa kita bilang relatable, especially for ya mungkin beberapa orang gitu, karena ya memang coworkers kita juga banyak gitu yang seperti itu, menghadapi problem-problem yang sama. Betul. Jadi let's just dive into the character. Yang pertama itu ada obviously the main character is for The protagonis ya. yes, Joanne. Dan Joanne. kita menggambarkan Joanne ini dengan Jador. Jador. Kenapa Jador? Karena Satu mungkin karena dia iconic sih. bener. Ya Iconic. lagi. Dan menurut aku ini aromanya it's feminine, but Tapi- not in a way yang kayak a calm feminine. That's true. Yang kayak gue justru baru mau ngomong tadi yang kayak Energetic feminine. energetic feminine, yang kayak independent, terus udah gitu very she knows what she wants. Yes. Karakternya Joanne tuh dia lumayan jejak dengan pendiriannya Betul, kan. betul. Dan aroma ini nih Menggambarkan kayak strong independent women yang masih who knows how to have fun but also knows her boundaries. yes, exactly. Iya, benar banget. Dan dia nggak ragu dengan each decisions yang dia punya gitu. Betul. Ya, dan ini aromanya kayak it's floral, It's fresh. it's fresh, yes. Jadi nggak terlalu heavy. Kayak menurut gue ini bisa banget sih dipakai buat hari-hari, Yes, buat bener. malam pun kalau lu mau kayak dinner cantik gitu, ini masih Masih dapat banget sih dapat pakai banget Jador vibe-nya, ini. betul. Dan menurut aku ini especially bisa menggambarkan scene waktu dia pulang dari retret itu buat datang ke meeting podcast itu. Iya, betul. This is so her and that scene. Kayak dia looking sleek, terus Yes. udah gitu kayak bener-bener rapi, udah siap meeting. Jadi kayak ini menurut gua personal sih parfum yang bisa lu pakai untuk different occasions. Be it hari-hari, mau dinner, Iya. mau agak yang formal, Fun dan formal, itu casual juga bisa. masih masuk banget betul, sih. Betul, Okay, so that's about Joanne, Joanne. our Protagonist. protagonist. Terus kita ada juga
Noah the Rabbi. Noah the Rabbi, the hot rabbi. The Kita hot rabbi. menggambarkan Noah the Rabbi ini pakai Smells Good yang gemstone. Nah, Kenapa Kak Andri? Karena, by the way, ini emang gue suka banget ya nih parfum. Lihat lo udah mau habis. Menurut gue pribadi, kenapa Noah itu si Smells Good and Gemstone ini? Karena dia clean, terus udah gitu tipikal yang kayak cowok-cowok yang disukai gitu sama cewek-cewek gitu loh. Kayak wherever you walk itu pasti akan ada cewek yang noleh ngeliat ke lu gitu loh. Karisma. Iya, karismatik. Kayak dia punya sophisticated aura gitu loh. Iya, yang kayak, dan emang di film ini, di series ini dia memang digambarkan sebagai sosok yang sangat berkarisma. Betul. To the point kayak Digandrungi. setiap dia habis dia sermon, udah kelar ibadah, dia benar-benar digandrungi semua Betul. orang. And also every moms are waiting untuk kenalin anak perempuannya supaya bisa married sama si rabbi ini gitu, Noah the Rabbi gitu. Also, dengan outfit Kak Andri yang hari ini inspo-nya dari Noah the Rabbi, menurut aku ini cocok banget untuk dipakai ketika kalian menggunakan fit yang seperti ini. Iya. You know, jadi ini fresh. Rapi, tapi not too much. Dan menurut gue, Setuju. throughout the series itu kayak kostum mereka itu semuanya enak dilihat, terus udah gitu nggak Dan yang konsisten. over. Betul, dan konsisten. Sesuai gitu sama Yes. karakternya. Jadi kalau ditambah sama parfum-parfumnya kayak, wah it enhance enhance, everything yes. gitu. Dan menurut aku ini aromanya fresh, tapi agak herby. Betul. Jadi kayak lumayan masih menggambar- ada warmnya gitu. Iya. Kayak karena karakter ini tuh sangat digambarkan kayak orang yang warm gitu loh. Not only towards the girlfriend gitu, tapi juga ke keluarganya. For his people gitu. Iya, also for his people gitu, karena dia rabbi gitu loh. Dan kayak kelihatan nih orang adalah orang yang nggak enakan ya, karena Iya lagi. udah di ontrok People aja. person dia People tuh. person, people pleaser banget menurut gue. Kayak udah diontrokin sama segitu banyak orang, dia masih bisa senyum, dia masih bisa Iya. try to keep his calm down gitu Iya. loh. Kalau kita sih mungkin udah kayak Jujur. berisik. Kita ada yang kayak sorry ya, tapi kalau dia Sorry masih ya. kayak iya tapi gue mau ada urusan dulu Iya, sebentar ya. masih sopan gitu. Jadi wanginya menurut gue ini wangi yang sopan. Wangi yang sopan. Bener, wangi yang sopan. Wangi yang sopan, clean tapi kayak seger gitu loh. Iya. Kayak ada aroma serai ya Kak di sini. Iya, kayaknya, sebenarnya. Jadi kayaknya. kayak masih ada erbi-erbinya. Oke. Oke, Seperti yang tadi kita udah bilang, ini kan Oke. romcom. ini kan romcom. Jadi nggak mungkin kan kalau karakternya itu cuma ada dua nih Dua. kayak di FTV Betul. gitu. Oh, also what we like about this series adalah mereka tuh karakter development-nya bagus. Setuju banget. Kayak each karakter itu ada ceritanya gitu loh. Kayak nggak cuman fokus only on these two protagonist gitu. Jadi kayak emang ada karakter-karakter lain yang memang harus supportingnya dan emang beneran nge-support this two Betul, dalam betul. storyline-nya gitu. Betul. Jadi kita akan mengeluarkan parfum untuk yang Supporting actress-nya. aktrisnya. Yang Which tidak is- lain tidak bukan adalah Morgan. Tapi bukan Oi. Oke. Morgan. Si Morgan ini tuh dia adiknya Joanne. gitu. Dan menurut kita berdua itu Joanne sama Morgan ini dua orang yang berbeda, kayak tapi sama-sama jejak ya kayak Yes, mereka adalah dua pribadi yang sangat liberal, Betul. tapi juga jejak dengan pendirian masing-masing gitu. Betul. Jadi ini Mungkin kita adalah bisa sniff parfum Miss Dior yang kita gambarkan cocok nih Untuk buat si Morgan. Morgan ini. karena dia aromanya tuh not strong, tapi dibilang subtle juga enggak. Which kinda represents si Morgan gitu. Betul. Karena Morgan ini punya pendirian yang jejak, tapi dia juga sangat sebenarnya di dalam tuh dia Hello Kitty. Betul. Iya kan? And it shows, dan dia juga tuh typical karakter yang even though sering cekcok sama Kakaknya. kakaknya, tapi dia tetap respect gitu sama Iya, kakaknya. setuju, Dan mereka setuju. kayak saling sayang gitu loh. That's why maybe they started the podcast gitu in the series gitu, which is so good, kayak karena dua karakter yang berbeda tapi mereka bisa bersatu gitu dan brings two point of views ke viewers mereka gitu loh. Karena ini aromanya agak woody, Betul. tapi in a Anget sense, gitu ya? Iya anget, dan dia juga agak sweet gitu. Betul. Mungkin dari ada aroma peach yang lumayan bisa menggambarkan sisi sweet dan loyalty-nya Morgan terhadap si Joanne dan Betul. karakter-karakter lain. Apalagi waktu dia sama Sasha mulai kayak jadi temenan, Jadi temenan, ya kan? iya. Her flirty side ada Ada sedikit juga, gitu keluar. bener banget. Tapi mungkin aroma woody-nya itu bisa menggambarkan sisi strong dan jejaknya dia itu loh gitu. I feel like terhadap- the woody si woody partnya itu tuh juga muncul dari patchouli-nya sih. Oh Yes. ya, setuju, benar banget sih. Jadi menurut kita ini bisa lumayan menggambarkan karakter si Morgan. Oke, on to the next one. Kita mau menggambarkan sosok lainnya lagi. Kalau ini adiknya Joanne, mungkin sekarang lebih ke
kakaknya. Kakaknya ya? Kakaknya. Oke, kakaknya si Noah. Noah. Gitu. Yaitu Sasha. Sasha. By the way namanya Sasha tapi dia itu laki-laki ya Yes. si karakternya gitu. Dan menurut kita berdua, Sasha ini bisa diwakilkan dengan aroma dari memoir yang LFG. Oke, let's sniff. It's so sweet. Oh iya. Ya kan? Oke. Menurut lo kenapa nih si memoir ini tuh cocok gitu buat si Sasha. Sasha ini? Oke, so first thing first, Sasha is a character. Jadi Sasha ini udah nikah dengan istrinya yang bernama Esther, yang nanti juga akan kita kasih aroma yang kira-kira bisa represent Esther. Ya. Dan Sasha ini adalah tipe cowok yang suami-suami takut istri, SSTI gitu. Yang dia tuh nunduk aja gitu sama istrinya. Bisa nih dia kayak lagi have fun sama teman-temannya, terus istrinya kayak pulang. Dia pulang. Dan ada adegan. Gue inget scene itu. Dia diklaksonin, dia lagi di klub, di bar maksudnya, dia lagi di bar sama Joanne dan Noah. Terus dia diklaksonin sama si Esther yang kayak go home now gitu. Dan dia beneran pulang. Langsung. Literally dia langsung pulang. Kenapa gue menggambarkan ini? Karena aroma dari memoir LFG ini kinda smells like Chanel No. 5. Iya. Right? A bit. Iya kan? Kayak ada mungkin core-nya, kayak notes sesuatunya itu yang mirip banget sama Chanel No. 5. Yes, jadi ini aromanya sweet, tapi in a way yang dia tetap ada aroma powdery-nya. Ada ya kan? sweetnya sedikit, Yes, ada vanilla, powdery. menurut gue warmnya juga ada sih Warm case ini. banget menurut aku Iya. ini. Sangat-sangat aroma yang cocok dipakai untuk di acara-acara malam hari. Betul, apalagi kalau lagi udah musim hujan nih, ini cocok Iya, menurut gue. setuju banget. Kayak it brings the warm, terus udah gitu juga hopefully itu juga bisa spreads the warm. Yes, dan ini kenapa aroma yang warm cocok untuk Sasha karena he is so warm. Betul, sebenarnya dia tuh warm, cuman emang kelihatannya kayak Agak dorky, agak dorky. goofy. Iya, goofy. Jadi kayak ini karakter emang dibuat untuk menghibur tapi juga membuat lu kesal gitu. Kayak ini orang kenapa sih kagak ada pendirian atau gimana gitu. Kok kayak apa-apa ikutin aja kayak oh oke gitu Iya. kayak yes man yang nggak tahu juga sebenarnya dia tuh maunya apa Iya. gitu. Tadi kan kita udah bahas nih adik dan kakaknya mereka gitu. Nah ini ada nih Esther yang dari tadi juga kita udah mention. Si pawangnya Sasha ya. Pawang Sasha. By the way ini karakter tuh setelah gue telaah lagi, ini orang kayak emang ngakak gitu loh. Kayak di seriesnya tuh kayak awal waktu lu nonton kayak Oh, lo benci banget sih sama iya, dia. kayak You're gonna hate her. true definition of rolling eye gitu Iya, loh. setuju. Parfum yang kita pikir ini cocok nih buat si karakter ini yang tidak lain adalah dari Bora. Yang Flora Notes gitu. Kenapa gue bilang nih cocok sama nih cewek? Karena nih cewek kan digambarkan sebagai istri yang dominant gitu. Setuju. Ya kan, dia dominan Betul. banget kan. Nih coba, menurut lo kenapa Kes? Karena menurut gue pribadi tuh kayak cewek yang sophisticated from outside. Setuju banget. Kayak dia bener-bener kelihatan gitu loh. Well dressed. Well dressed. Well mannered, that's debatable honestly. Karena kayak dia juga tipikal cewek yang berani gitu loh. Berani, knows what she wants, dan juga kayak She wants to like prove herself. that's true. Ya kan? She's that kind of woman sih menurut gue. Kayak cewek-cewek yang pengen kayak, oh oke, gue adalah istri Yang kayak gini loh. Yang kayak gini loh. And you have to gitu. know. Exactly. Dan also dia juga jejak banget sama anaknya kayak Oh, menurut setuju, gua. Kayak benar. anaknya mau bar mitzvah tapi dia yang nentuin semuanya gitu loh. Well, kenapa tadi kita mencoba bilang kayak dia trying to prove herself? Karena di tim bat mitzvah anaknya ini sebenarnya tuh tema dari omanya kan. Betul. Mamanya Noah kan. Dan dia pengen terlihat seperti anak menantu yang yang baik, nunduk, iya. yang baik. Jadi Yang dia nurut. mencoba untuk convince anaknya kayak ini tim yang bagus. Padahal it's Betul. not a good Padahal team. dia juga sendiri nggak suka, Nggak suka gitu loh gitu. sama si timnya. Also kenapa gue bilang film ini karakter development-nya sangat baik karena finally dari awal sampai akhir kita gradually bisa memahami karakternya si Esther yang dari gue benci, gue jadi bisa kayak Bisa relate sedikit demi kayak sedikit gitu. gitu, iya. Karena ternyata kenapa kita kesel? Karena kan dia kinda antagonis ke si para protagonis ini kan. Betul. It's in a funny way menurut Iya, gue. jujur makanya it's a rom-com. Tapi gradually kita bisa paham kayak kenapa dia seperti itu ke mereka berdua karena she's being loyal to Rebecca, That's which true. is the ex of Noah gitu. Betul. Dan ini aromanya floral yang rame, aroma floralnya Iya. menggambarkan kehebohannya dia, Betul. kecegilannya dia. Betul. Tapi in a way this is also very feminine. And very subtle for me. Iya, And also I feel like this perfume itu menggambarkan cewek-cewek yang sophisticated. it's actually she's quiet luxury from That's the true. outside. That's true. Right? Bener. Yeah. Which parfum ini juga sangat menggambarkan gitu. Yeah. So that's about
Esther. Esther. Kita udah bahas juga Esther adalah teman dari mantannya Noah. Yes, yang bernama Rebecca, dan sekarang kita akan kasih parfum yang represent Rebecca. Rebecca. It is Glossier You. Ini kenapa kita kasih ini? Karena Jujur dari botolnya aja menurut gue udah kelihatan ini adalah this is karakter Rebecca. gitu loh. Kayak Oke. dia cewek yang feminim menurut gue. Oke. Oh my God. Ini beneran Rebecca karena kenapa kita berdua merasa Glossier You ini bisa menggambarkan Rebecca. Rebecca ini adalah sosok perempuan yang sangat feminine dengan pembawaan yang very well mannered. Betul. Dan terlebih lagi, as a rabbi, lo itu akan di look up sama orang dan you're gonna be like, you have to be a good example of people. Betul. That's the Dan- pressure she's on. Yes, And she ketika sama actually- Noah ya. Betul. And also I feel like it's not a pressure on her because she is that kind of person. Karena dia sendiri bilang ke Joanne, ada momen mereka, ada encounter mereka, dan actually Rebecca bilang kayak it has to be a good pressure. Betul. Remember? It has to be a good Dan pressure. dia sangat menikmati role menjadi good example Betul. bagi para jemaat-jemaat temple-nya gitu. Betul. Dan aroma ini aroma yang sangat powdery tapi creamy menurut gua. iya lagi. Jadi kayak memang tipikal yang sweet girl next door gitu loh kayak Iya. menurut gua. And kinda adorable actually. Yes, true. Rebecca visually is a very adorable person gitu loh. And she's pretty. And she's pretty. I that's swear to true. God, she's Betul, pretty. Betul. She's a brunette girl. Iya. Dan menurut gue dia tuh cewek yang manis yang bener-bener Iya. semua orang juga pengen gitu loh pacarin dia dan jadiin dia mantu gitu loh menurut gue. Iya. Cuman ada sih momen-momen dimana dia agak-agak sneaky and Iya. snarky, jujur. Tapi it is kayak out of It's anger. understandable menurut Iya, gue. out of anger dan Orang baru patah putus. hati, putus setelah berapa lama pacaran. lakinya langsung jadian lagi Oh, sama orang. Gimana nggak dia nggak berasa. gila gitu. Sebenarnya dia udah pakai cincin tunangannya Noah. Betul. Oh my gosh. Betul. Dan pada intinya kenapa ini bisa menggambarkan Rebecca, karena ini aromanya sangat feminin. Mungkin dari Irishnya kali ya, Kak. Iya. Terus menurut gue dia ada maskinya juga sih a bit gitu. Karena dia juga cewek yang lumayan kayak dia pengen well mannered dan terlihat baik gitu. So Betul, it kinda represents her. Iya. So that's it about Rebecca. Kita berlanjut ke Mungkin si moms ya. Nah, oke. Para moms ya. Jadi untungnya di series ini mereka tuh masih ada orang tuanya nih. Jadi kayak memang banyak banget karakternya. So bear with us. Yes. Mungkin kita mulai dari mamahnya si Noah Noah, dulu ya. jujur, karena mamanya ini lumayan berperan sangat penting ya di dalam series ini, karena Noah as a rabbi, he really listens to his mom. Betul. And his mom is a very important role in his life. Betul. Tapi he's not the kind of mommy's boy gitu loh. Bukan juga. Dia juga Jadi- jejak gitu. Cukup respectful aja Iya. ke orang tuanya dan dia sayang gitu. Nah nyokapnya ini tuh kalau dari lo nonton dari filmnya dia tuh orang yang kelihatannya kayak lucu gitu loh, kayak those moms yang kayak gue pengen deh hangout sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu gitu. Hebring. Iya betul. Ibu-ibu Hebring yang bajunya juga yang kayak heavy graphic. Betul. Kayak it's giving Versace. Versace, I was about Yeah, to say yeah, ya, Versace, Zimmermann kind of things. Tapi tetap sophisticated ya Setuju. dibungkusnya. Oke, yang menggambarkan si moms ini adalah Patina dari, personal personal chemistry. gitu. Kenapa? Karena tadi kita berdua udah bilang ya, kayak si moms ini nih Enak banget sih. emang aroma mahal. Betul. Dia dari luar udah kelihatan mahal, kayak Jewish mom yang emang kayak, you know, she's not working but she's just loaded. Ya, that's true. Kayak kita juga penasaran gitu loh, kayak ini bisnisnya apa sih nih perempuan kok? Iya, Kok rumah segede begitu? jujur. Dan kayak Patina ini kan inspired by Birkin ya, Ya, kalau betul. nggak salah ya. Betul. Dan si mamanya ini memang dihadiahkan sama Noah tuh Hermes. Betul. Di scene itu. Jadi Betul. this really represents her. Dan Kayak aroma ini mahal, terus leathery. Leathery. Kayak tipikal ibu-ibu yang bakal carry a Birkin bag gitu loh. Iya But not lagi. in a tacky color, tapi kayak in one of those neutral natural kayak beige. Iya. No, yang what is it yang agak-agak brownish itu? gold, Iya. kalau nggak yang kayak etain color. Pokoknya Iya. tipikal ibu-ibu yang kayak bakal bawa tas Birkin, tapi bukan buat di show off, tapi yang kayak bakal ditaruh di lantai. Iya. Tapi baju-baju itu yang kayak baju-baju Versace gitu loh. Betul. Baju Somehow. Versace, Zimmermann. Dan Gitu. ini kayak aromanya leathery, tapi juga agak floral, menggambarkan warm, Terus menggambarkan tapi juga dia gitu. menurut gue menggambarkan dia kan tipikal ibu-ibu yang memang nge-hold everything ya. Maksudnya kayak Oh everything iya. is She's very dominant though. Betul. Everything is under her control lah basically gitu loh. Jadi kayak ini menggambarkan banget sih parfumnya, kayak oh ini emang ibu-ibu yang megang gitu loh. Iya, dan aroma feminin yang benar-benar powernya tuh berasa banget sih di Betul, sini. betul. Dari aroma floral, tapi juga agak-agak leathery-nya itu Leathery-nya. sih. Leathery-nya aku suka banget sih dari Patina ini.
Jadi kan tadi kita udah ngebahas nih parfum si ibunya Noah dan Noah, Sasha ini Sasha, ya. ya. Jadi sekarang kita akan bahas Membahas parfum Joanne dan Morgan. Ya, gitu. ibunya Joanne and Morgan. Oke, jadi kita menggambarkan si ibunya Joanne ini Menggunakan Hauser yang Ballade and Papier. Yes. Kenapa? Karena this is so her. langsung. Iya kan? She has a very, karakternya dia tuh sangat legowo. Betul. Sangat baik dan sangat liberal. To the point dia sangat mencoba mengerti posisi Joanne dan Morgan yang sangat terbuka dengan dia, even to her sex life and sexual activities. Iya. Sangat terbuka dengan ibunya gitu. Bahkan dia kayak cerita Jujur cannot relate kayak to Asian people. ya mungkin tuh akan susah untuk relate, tapi kayak it's so representing her menurut gua pribadi. Ya, sekarang aromanya agak Leathery, betul. tapi agak clean. Clean dan kayak ini, jadi bedanya adalah kalau si personal chemistry ini kan leathernya kenceng ya. Kenceng, Maksudnya ya. kayak lebih kerasa lah leathernya Iya. gitu. Ini lebih subtle. Betul. Ini tuh lebih kayak lu bisa pakai buat hari-hari, Oh, terus udah yes. gitu kayak ini bisa dipakai sehari-hari, terus udah gitu menggambarkan lu tuh punya pendirian, lu punya pandangan tersendiri, tapi Lu tidak memaksakan itu terhadap Betul. orang lain gitu. Dan si karakter mamanya ini juga sangat legowo karena papanya tuh cerai sama dia, cause he turns gitu, dia Iya. sexual preference-nya berubah, Betul. akhirnya dia jadi gay dan mamanya tetap nerima, walaupun dia tetap masih cinta dan sakit hati. This is tapi tetap suportif dan mereka Iya. tuh tetap kayak one whole happy family gitu loh. Dan dia tetap mau co-parenting sama papanya. Iya, betul. Dan betul. ini aroma yang sangat feminin dan ada karakter di parfum ini menurut gue ada yang kayak femininnya tapi kayak bold. betul. dari leathernya yang subtle itu. Dan dry down parfum ini tuh agak floral menurut aku. Oke, I think ini udah lumayan menggambarkan si main characters dari series ini ya. Cuman kayaknya ada 2 karakter kali ya kayak Yang kita mau kasih honorable mention Yes, ya, bener karena banget. memang mereka tuh bukan main characters atau bahkan bukan secondary main character gitu, cuman Supporting banget supporting sih. banget, betul. Kayak peran mereka kecil, tapi kayak menurut gue kalau everything nggak ada won't mereka, happen. iya, kalau nggak ada mereka, ini semua nggak ada. Betul, Gitu. betul. Mungkin Yang kita pertama- mulai dulu kali ya dari bokapnya Noah gitu, dari papanya Yes. Noah. Tapi itu benar sih kata lu, kalau nggak ada ini ya nggak akan ada Noahnya lah. Iya Gimana? betul Gimana? kan. Nggak brojol nanti Nggak Noah brojol. kan. Kita menggambarkan ayahnya Noah ini dengan parfum Normal Estate yang 007. Iya. Betul. Kenapa Kandri? Dari namanya aja menurut gue ini rada-rada kayak James Bond ya. Jujur. Jadi bapaknya Noah ini bukan James Bond by the way, maksudnya dia bukan secret agent or something. Tapi kayak ini wangi yang menurut gue menggambarkan bapak-bapak banget, bapak-bapak baik banget. Iya kayak you know that kind of that yang ini aromanya by the way very tobacco, Betul, jadi kayak very woody. bapak-bapaknya tuh bukan yang kayak young dads gitu loh, tapi kayak memang bapak-bapak yang udah 50 Yang above-ish menurut gue kayak gitu ya, kayak udah settle with his life, terus udah gitu kayak menggambarkan udah successful aja sih, udah tinggal menikmati hari tua gitu loh, tinggal nunggu cucu. Iya, dan ini menggambarkan sosok karakternya si ayahnya Noah karena dia agak suami-suami takut istri, tapi he knows how to like place himself. Betul. Kayak When he needs to speak up, when he needs to stop, itu dia tahu banget. Jadi Yes. kayak ini parfum-parfum yang kayak oke nih, maskulin banget I have to say. yes, kayak very. ini very berat dan mungkin Sarah kali ya, Sarah tipikal orang yang mungkin bakal beli parfum ini. oh iya benar Kak Sarah ya. Kayak bisa dilihat lah dari jusnya Jusnya ini paling gelap gitu loh. Deep Ini- and bold. Betul. Deep and bold, betul. Iya kan? Karena bapaknya tuh tipikal yang kayak subtle tapi bold gitu loh. Kayak when he speaks kayak wah, semuanya kata-kata mutiara coy. Benar. Dan anaknya actually listens to him. Betul. Karena Kayak- dia nggak banyak ngomong. Sekalinya ngomong kena gitu loh. Iya, benar. Sampai ke dalam-dalam Ya, usus. jujur sampai kayak bunyi Netflix. gitu. Oh iya bener. Bunyi Netflix gitu. Dan ayahnya ini benar-benar tipikal dad yang kayak a good dad. Betul. A kind dad yang Betul. love his people dan teman-teman anaknya tetap dicintain sama Betul, dirangkul gitu. Jadi kayak warmnya dapet banget dari tobakonya, terus udah gitu kayak wangi smoky-nya ini smoky Yes, banget sih smoky menurut gua. banget. Tapi bukan smoky to the point yang Baru kayak keluar bau dari klub gitu, betul, bukan, betul bukan. yang kayak bau cigarettes gitu juga bukan Bukan. gitu loh. It's a very nice subtle smoky kind of fragrance menurut gua. Ya, ini kayak wangi di sebelah fireplace. Betul, Kita lagi betul. duduk gitu. Betul. So that's about Noah's dad. Dan karakter lainnya lagi yang menurut gue kayak nggak ada nih cerita. Betul. Kalau nggak ada dia adalah Ashley. Dan kita menggambarkan karakter Ashley ini dengan Royal Frasier-nya Zara. Nah, kenapa this is very Ashley? Karena Gue setuju ini wanginya Ashley sih.
Ini nggak funky, wanginya enak banget, bener-bener fresh, bener-bener this is aroma fresh, tapi kayak agak musky, menggambarkan kayak keberaniannya Ashley gitu. Betul. Terus ya kan? kayak menurut gue dia tipikal orang yang very fruity, tapi kayak kerjaannya semua beres, coy. Jadi iya kayak, lagi. kayak hidup lu boleh gila, tapi kerjaan lu semua beres. Iya. Jadi kayak dia tipikal manager yang I would want to have one. Iya. I would want to have one karena kayak benar. she can bring you into the fun, also all the works itu done gitu. Iya. Benar-benar dan kenapa kita kasih honorable mention untuk Ashley karena dia yang invite Joanne to the dinner yang membuat dia bertemu nih sama si the hot rabbi. Oke. Iya kan? Betul. Dan parfum ini menurut gue cocok banget untuk dipakai daily juga. Betul. Dan aroma freshnya dia ini menggambarkan Ashley yang agak funky. Betul. Ya kan? Tapi juga enak banget kayak lu nih kalau ngeliat Ashley nonton, you just know this smells like her. Iya. Ashley is not the typical of character yang kayak Sweet Door Next Girl gitu tuh enggak banget. Jadi kayak ini Fresha yang menurut gua ada klasiknya, ada touch of femininenya, tapi tetap ada funky-nya. Benar. Not in a bad way ya. Yeah, not funky in a bad way. very good way. Betul. This smells so good dan kalau misalnya kalian ingin tercium seperti perempuan yang empowered, I think this is also for you. But also knows how to have fun. Yes, this is the one. Enak banget, agak musky, agak fresh ada aroma freshnya juga jadi agak floral. Terus gak pasaran menurut gue. Exactly. Persis kayak karakter ya gitu loh. Si Ashley ini tuh bukan tipikal orang that you would meet every single day gitu loh. Kayak lu gak akan ketemu itu orang seperti Ashley ini di kantor random gitu loh. Iya, setuju. Dan gue udah pernah pakai ini tahannya lumayan lama sih. Oh, nice. Sama kayak si Hauser ini juga tahan lama banget. Oke. So that's about Ashley and Noah's dad. Jadi tadi kan kita udah bahas nih all the characters yang protagonis, terus udah gitu secondary characters, also honorable mentions gitu. Jadi mungkin kita bisa masuk ke scenes-nya Kezia. Betul, yang agak-agak iconic dan dari trailer pun kalian udah bisa lihat scene-scene inilah gitu. Mostly ya, Kak. Oke, jadi mungkin the first scene adalah adegan di mana mereka bertemu pertama kali. Yang tadi gue bilang Ashley invite Joanne, itu mereka akan ada dinner, ada house party, dan Joanne di-invite, terus ketemu si hot rabbi. Nah, menurut gue scene ini bisa digambarkan oleh apa nih, Kandri? Studio Sable yang Leo Dore. Sorry banget ya kalau misalnya pronunciation kita tuh bagus. Jadi menurut lu kenapa si parfum ini tuh cocok untuk menggambarkan scene dinner mereka? Karena menurut gue parfum ini lumayan deep enough dan kinda smells like agak woody, tapi ada rose-nya juga very warm dan bisa menggambarkan set dari dinner itu sendiri. Oke, betul. Set dinnernya tuh agak-agak remang, terus rumahnya tuh agak-agak woody dikit. LA dinner yang kayak family dinner. Benar. Jadi kayak di luar gitu, terus udah gitu. Menurut gua ini adalah parfum yang romantis gitu. Kayak ini romantis banget karena bener yang tadi lo udah bilang gitu, kayak ada manisnya. Tapi ada rose-nya. Ada woody-nya. Jadi kayak it's the perfect combination. Dan sangat warm. Betul. Jadi kayak emang cocok gitu pas tadi kita lagi nyari-nyari parfum, pas nyium nih, wah ini adegan itu. Ini dinner scene. Dan ini cocok banget untuk adegan waktu si Joanne bilang kayak di sini ada rabbi loh. Terus si cowoknya tuh si Noahnya yang kayak who is it gitu. Iya kan? Dia playing dumb gitu. Oh my god. That's so nice. Iya. Dan menurut gue kayak adegan itu benar-benar romantic but also warm. Betul. Jadi karena pembawaannya fun kan. Benar. Jadi kayak it's a gathering, it's a normal gathering aja, tapi turns out you find your love there kayak. What a good benefit gitu. And the rabbi himself kayak dia membawa pembawaannya tuh super fun. He's a young priest lah ibaratnya kalau di Indo ya. He's a young priest. Betul. Gitu. Jadi untuk adegan pertama kita gambarin sih scene lagi dinner. Selanjutnya kita masuk ke the most iconic scene ya. The most iconic scene yang give me your ice cream. Ini tuh viral di mana-mana. Dan gue tuh tahu film ini of course karena Karera yang suruh gue nonton. Buat syuting ini. Betul. Dan turns out pertanyaan gue cuma satu waktu itu, Kak ini bukan film horor kan? Karena kalau film horor gue mundur. Nggak dulu. Jadi kita masuk to the most iconic scene, which is the kissing scene. The first kissing scene gitu. Dan menurut kita berdua ini bisa digambarkan dari Kiefer yang come closer. Oke, dari namanya aja. Ini udah menggambarkan scene-nya di bagian lo tau kan yang si Rabbi kayak give me your ice cream. Terus ditanya, waktu dia cerita sama si Morgan ditanya, did you do what he said? And then what Joanne said,
Obviously. Terus mereka ciuman. Kenapa kita pilih parfum ini Kak Andri? Ini Oke. menurut gua tipikal yang selain dari namanya ya. Jadi dari tadi kita milih-milih parfum terus kayak bentar ini namanya mengundang gitu loh. Terus udah gitu karena memang that scene itu yang tadinya mereka dari agak jauh terus udah gitu kayak Ditarik, kayak ditaruh dulu es krimnya terus terjadilah scene tersebut gitu loh. Kayak Aromanya sweet. aromanya sweet terus tapi fun, Fun. guys. Iya, setuju banget. Kayak no pressure at all. Kayak you know first kiss is always Kayak agak canggung. agak betul, gimana, betul. Tapi mereka sangat luas gitu. Betul. Dan itu bisa digambarkan dengan parfum ini gitu Yeah. loh. Kayak fun tapi intimate-nya dapet tapi kayak those feelings yang kayak those butterfly feelings aja inside of your belly menurut Karena gua. pembawaannya si Noah yang tadi itu ya, dia membawakan moodnya tuh dengan sangat fun, Betul. dengan light-hearted, jadi kayak aroma manis ini, Santai tapi masih dapat romantisnya. dan ini agak fresh, Ya, ya kan? Ini bisa menggambarkan suasana Cinta yang- fun yang ketika mereka lagi sambil jalan, Iya, strolling sambil makan es nyantai, krim gitu. iya. Jadi ini menurut gue juga parfum yang cocok banget untuk kalian pakai daily sih, Iya, dan agak betul. sore ya kak. Betul, betul, Jam-jam betul. sunset sesuai dengan scene itu. betul. Oke, untuk adegan selanjutnya menurut gue nih waktu bagian mereka retreat. Ah, iya. Terus mereka lagi di dalam cabinnya dan si Noah nggak pengen join keluar karena ada ini Rabai Cohen datang, Iya. jujur. The boss-nya. Dan untuk scene itu kita gambarin pakai parfum dari Tempt, ini yang Soleil. Nah, kenapa menurut kita si parfum ini cocok untuk menggambarkan adegan itu? Because aromanya sangat warm banget. Kayak typical your cabin, cabin, yes. your cabin smell aja gitu loh, your cabin scent gitu loh. Kayak woody ya udah pasti karena cabin gitu loh. Terus udah gitu kayak wangi alam. Wangi menurut alam, gua. iya, bener Kayak wanginya banget. ada greennya sedikit Iya. tapi masih anget. Iya. Karena kan cabin ya nggak mungkin ya di Iya. tengah kota coy. Jadi kayak pasti outside like mirip-mirip farm atau misalkan kayak di pinggir danau yang ada pinggir hutannya. danau, betul. Lo tau gak sih kayak kalau misal lu bingung ya ini di Indonesia kira-kira kayak gimana? Ini villa-villa cabin yang berkayu, banyak ornamen kayunya di puncak. Betul. Yang di belakang rumahnya tuh emang udah pohon-pohon pinus gitu, Betul, pohon-pohon betul. jungle-jungle-ish Betul. gitu loh. Yang kayak lu bisa cuman bengong terus udah gitu Iya. mandangin si tempatnya aja gitu loh. Kayak mandangin alamnya aja. Ya. Dan kenapa gue bilang ini cocok untuk scene itu? Kenapa ini aromanya warm padahal itu moodnya agak-agak gimana? Karena at the end of the day mereka tetap kayak ya udah gitu kan. Dua-duanya bisa saling mengerti satu sama lain gitu loh. Oh, what a great character. Yeah, I love this series though. Nah, jadi kira-kira untuk si Tempt Soleil ini menggambarkan cabin itu. Oke, jadi tadi udah bahas characters, terus juga udah bahas Adegan. scenes-nya gitu yang menurut kita iconic dan perlulah kita mention gitu. Sekarang kita bakal bahas apa, Kes? Set-set yang penting kali ya. Ah, betul. Iya kan? Mungkin yang pertama dari rumahnya The Siblings ini dulu kali ya, Joanne and Morgan. Iya. Dimana kayak Mereka- segala dinamika. Betul, kayak podcastnya di situ, Iya. terus udah gitu ada pertengkaran kakak adik yang iconic juga gitu loh. Terus bagian ada mamahnya dan mereka open up things with their mother di Ya. situ juga. Betul. Kita gambarkan itu dengan Odor. yang Ballet slippers. yes, kenapa nih Kak Andri kita merasa parfum ini bisa mewakili set rumah mereka? Karena menurut gue ini wangi yang kayak light, creamy. Jadi kayak creamy-nya tuh nggak over, tapi masih ada segernya. Kayak, you Iya know, lagi. kayak nggak mau kan rumah lu yang terlalu creamy, yang terlalu Iya. heavy, like vanilla. Menurut gue kayak kalau vanilla scent gitu di rumah tuh kayak it's just too heavy. Too heavy dan ini Jadi ada hint of tangerine. Betul, jadi kayak masih segar, masih Iya, fresh. setuju banget. Kayak lu masuk rumah yang baru di clean gitu. Iya, setuju. Yang baru dibersihin. Iya, baru dibersihin terus mereka pasang pewangi ruangan Iya. atau reed Atau- diffuser. Betul, atau kayak bisa juga kayak sebenarnya yang kayak mereka cuma taruh bunga banyak Iya. gitu dalam satu vas. Terus kayak it just turn the mood around aja Iya, gitu setuju. loh. Dan ini aromanya benar-benar fresh, tapi in a way ada hint dari sweet vanillanya dan agak sedikit banget musky. Ya betul, jadi Iya kayak kan? vanillanya juga nggak too much. Jadi kayak yang tadi gue bilang dia creamy kan. Kayak creamy tapi kayak kalau menyebar dalam satu ruangan kan pasti beda kan scentnya gitu. Jadi kayak it's a nice homey home menurut Iya, gue. karena rumah mereka benar-benar full of dynamics. Betul, betul, betul. Tipikal aroma rumah perempuan yang co-living, you Iya, know? iya. Gitu. Jadi menurut gue rumah mereka bisa banget sih digambarin dengan ini. Dan kalau pengen rumah kalian kayak ada scent yang feminine tapi juga nggak too feminine, Iya. I think this is Bisa. bisa sih kalian pakai gitu. Oke, kita akan menggambarkan rumah mamanya Noah menggunakan
button scarf yang Cairo. Cairo. Kenapa nih kita menggambarkan ini? Karena udah pasti satu, baunya mahal, guys. Wanginya tuh wangi mewah gitu kayak. Karena rumahnya emang mewah. Rumahnya memang mewah, coy. Sumpah lo harus nonton banget sih, karena di bagian tuh mereka si Joanne sama Noah visit ke rumah mamanya, itu kelihatan banget area depannya bener-bener kayak front yardnya tuh bener-bener kayak that big. Ya, That betul. big tipikal yang lo tau gak sih kalau lo datang ke situ mobil lo tuh bisa kayak ke lobby dulu baru keluar lagi. Iya bener. Gede Yang banget. kayak kalau lu mau pindah ke belakang aja, menurut gue mereka harus punya bagi gitu loh. Iya. Guys. Karena jauh, coy. Gitu. Dan ini Bener-bener tuh menggambarkan typical chateau gitu. Jadi Oh kayak, iya benar. Jadi kayak mungkin itu to give kalian gambaran sedikit kali ya tentang rumahnya kayak besar, tapi nggak yang cuman besar gitu, tapi kayak it looks like a chateau gitu loh. Kayak it's an old building yang kayak memang You ya know, it's old an money old money banget. Ya, house gitu. It's an old money business, bener-bener old money business. Yes. Nah, ini aromanya sendiri tuh lumayan woody dan pepper ya. Iya. Kayak ada pink peppernya Iya, di sini betul. yang bisa menggambarkan the depth dari kekayaan keluarga ini Betul, mungkin ya. betul. Jujur. Betul. Karena ini wanginya bener-bener wangi yang Bold. bold Bisa tapi dilihat kayak dari jusnya. welcome gitu loh. Jadi Iya. kayak bisa dilihat nanti dari scenes-nya gitu loh, kayak orang pas mereka nyampe itu kayak bener-bener kayak welcome gitu loh. Iya. Dan itu sangat tergambarkan dari parfum ini menurut gua gitu loh. Kayak ada aroma paculinya juga dan ini warm. Kenapa tadi welcoming? Karena ini juga warm, yang betul. di hidung tuh sopan banget gitu Betul. walaupun bold. Betul, betul. Ya, dan kenapa gue bilang tadi rumah ini agak intimidating karena it's big. It's big. big, betul. Gitu. To the point we thought that it's going to be haunted. Iya, iya, exactly. Gitu. Gitu. Jadi ini bisa menggambarkan si rumah mamanya Noah, the Hermes Mom. Gitu. Nah, next ini masih lokasinya di rumah mamanya Noah, tapi ini di adegan di set mereka di backyard. Betul. Yang di pinggir pool, Poolnya mereka. tapi juga tetap apa ya, tetap chateau gitu Betul. vibes-nya dan Iya. tetap kayak it's giving Middle Eastern kind of vibes. Honestly ya. Karena ada banyak kain-kain kayak tribalnya Terus gitu iya, kan. betul. Terus kayak sofanya pun menurut gue itu yang kayak warna beige gitu iya, kan. kayak Iya. African, Egyptian Iya, gitu. bener banget. Which is bisa digambarkan dari parfum. Hermes. Ini tuh Hermes yang kolon ya sebenarnya, kayak Yo de Norolidore kalau nggak salah bacanya. Jadi kayak jujur nggak lengkap ya kalau kita bilang she's a Birkin mom, tapi without an Hermes perfume sama sekali, I feel like kayak itu Iya, nggak bener. make sense. Iya. Jadi kayak memang itu tergambar dari rumahnya yang bisa Sangat kita, mewah. yang bisa kita apa ya, representasikan Iya. dengan si kolon ini kali Iya, ya. benar. gitu. Karena di area backyard itu pun mereka tuh lagi storytelling dan Betul. mamanya, oh my god, ini bisa digambarkan banget sih pakai parfum ini. Betul. Mamanya Dia- juga bisa ya. Ini bisa juga jadi karakter parfum Mamanya ya. ya, karena this smells herby banget, very deep. Tapi juga in a way yang kayak sangat subtle karena ini ada Zesty. aroma zesty dan agak ada aroma sereh, Betul. lemongrass. Jadi Betul. kayak oh my god, enak Kayak banget. wangi mahal tapi wangi rumah mewah mahal tapi konteksnya itu di luar gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak di dalamnya gitu. Jadi Cocok kayak, untuk outdoor. menurut Betul, aku. betul, betul. Ini cocok banget buat outdoor, buat Iya. picnic days, buat sunny days Iya, gitu. dan ini menggambarkan mamanya yang saat di adegan itu dia cerita, tapi nggak ada lessonnya yang Betul. ditanya sama anaknya kayak, Betul. where's the lesson? Nggak ada, itu full cerita wild mamanya. Jadi I think ramenya aroma parfum ini tuh bisa menggambarkan Betul. mamanya di situ ya, si mamanya Noah. Jadi kayak it's a nice refreshment. I think you guys Iya. will get it once you guys watch it karena Iya. kayak kelihatan tipikal nyokapnya Noah itu seperti apa sebetulnya. Moms having, Betul. jujur. Tapi tiba-tiba dia cerita nggak ada alasannya. Iya, bener banget. Jadi mungkin one honorable mention untuk dari semua tempat-tempat yang ada di series tersebut, mungkin kita perlu banget mention si temple-nya, guys. Iya benar, karena ini adalah selain dinamika ini banyak terjadi di rumah The Siblings, tapi juga terjadi di temple Betul. itu sendiri. Betul, apalagi kan sesuai pekerjaannya Noahnya gitu As a ya. rabbi. Betul. Nah, menurut gua si Button Scarf Bilbao ini tuh bisa banget nge-represent wangi dari si temple-nya gitu loh. Betul. Kayak it's warm, ya kelihatan juga dari warna Iya. si juice-nya gitu. It's warm, tapi juga agak playful karena ada aroma fruity, tapi juga ada floralnya. Betul, dan seger juga. Jadi bisa menggambarkan suasana ketika people gather Iya. untuk ibadah, dan digambarkan juga dengan sisi funnya Noah as a rabbi. Betul, jadi Iya kayak kan? bisa mingling, jadi kayak kalian gak yang pergi ke temple terus udah gitu kayak cuma terlalu duduk, kaku, terus serius, terlalu dan kaku. ibadah pulang gitu, enggak. Betul. But after
after the sermon mereka masih mingling satu sama Socializing, lain. betul, Yes, benar betul. banget. Jadi it's very warm dan tempat yang sebenarnya it's a safe environment. It's a safe environment. Dengan aroma yang sangat It's a safe and welcoming environment for me. Iya, setuju. Ini ada sweetnya, tapi menurut gue ini bukan sweet yang terlalu teenager, tapi it's giving Sweet mature. mature. Ya benar, it's giving Sweet a mature mature. scent gitu. Oke, kira-kira segitu sih dari kita ya untuk parfum series Nobody Wants This. Betul. Kira-kira kalau misal dari kalian ada nggak sih yang udah pernah pakai parfum ini dan menurut kalian cocok atau enggak sesuai dengan penggambaran kita, boleh banget di komen di bawah. Jangan lupa juga kalian komen di bawah kira-kira series Netflix apa lagi nih yang perlu kita bahas harus Netflix. Betul, nggak harus Netflix sih sebenarnya. It can be any series. Oke, jadi segitu aja. Thank you so much for watching. And see you next time. Bye!